Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeremy Alwin Siahaan, berasal dari kelas Sirek 3A dan di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang pentingnya komunikasi terhadap tatap muka di kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan komunikasi digital. Ini untuk memenuhi tugas ilmu komunikasi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu, apa itu komunikasi tatap muka? Jadi komunikasi tatap muka adalah bentuk komunikasi di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung, memungkinkan interaksi fisik dan ekspresi secara penuh. Jenis komunikasi ini berbeda dengan komunikasi digital, yang lebih mengandalkan teks atau suara saja tanpa kehadiran fisik. Selanjutnya, komunikasi digital versus komunikasi tatap muka, di mana komunikasi digital seperti chat, email, dan video call memudahkan komunikasi jarak jauh, tapi memiliki keterbatasan dalam menyampaikan emosi secara langsung. Sementara itu, komunikasi tatap muka menawarkan kedekatan emosional yang lebih dalam dan lebih minim miskomunikasi. Jadi komunikasi digital itu yang pertama itu mudah dan cepat, namun memiliki rentan miskomunikasi dan tidak memerlukan lokasi fisik. Lalu komunikasi tatap muka itu interaksinya lebih intens, ekspresi emosinya lebih jelas, namun membutuhkan kehadiran fisik. Selanjutnya keuntungan komunikasi tatap muka, di mana ada beberapa keuntungan komunikasi tatap muka. Yang pertama itu ekspresi dan emosi lebih jelas, di mana wajah, nada, suara, dan gerak tubuh lebih mudah dipahami. Yang kedua memperkuat kepercayaan dan hubungan emosional, di mana pertemuan langsung membubuhkan kepercayaan yang lebih kuat. Lalu yang ketiga, mengurangi miskomunikasi. Dengan melihat ekspresi dan mendengar nada suara, pesan akan lebih mudah diterima dengan tepat. Selanjutnya ada kekurangan komunikasi digital, di mana ada beberapa juga. Yang pertama itu keterbatasan emosi, di mana sulit untuk mengekspresikan emosi dengan tepat, meskipun ada emoji. Lalu yang kedua itu resiko miskomunikasi, di mana pesan yang tertulis seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, kurangnya personal dan spontan, di mana komunikasi digital terasa lebih formal dan terencana. Selanjutnya ada dampak positif tatap muka terhadap kehidupan sosial. Yang pertama itu adalah meningkatkan keterikatan sosial, di mana tatap muka itu membantu membentuk ikatan sosial yang lebih mendalam. Lalu yang kedua ada mengurangi kesepian dan meningkatkan kesehatan mental, di mana bertemu langsung itu dapat membantu merasa lebih terhubung. Dan yang ketiga ada membangun empati, di mana interaksi langsung ini lebih efektif dalam membangun empati dan kepercayaan. Lalu kapan sih kita untuk memilih komunikasi tatap muka? Jadi ada beberapa kondisi di mana kita harus memilih komunikasi tatap muka. Yang pertama itu adalah yang seperti membahas hal sensitif, seperti masalah pribadi, konflik, ataupun kritik yang lebih baik disampaikan secara langsung. Yang kedua ada negosiasi atau diskusi penting, di mana tatap muka itu dapat mengurangi resiko kesalahpahaman. Lalu yang ketiga ada memberikan dukungan emosional, di mana situasi yang membutuhkan empati akan lebih efektif dengan tatap muka. Lalu ini merupakan beberapa tips untuk meningkatkan kualitas komunikasi tatap muka. Yang pertama itu fokus pada lawan bicara, jangan sampai kita terdistraksi oleh ponsel ataupun hal lainnya. Lalu yang kedua memperhatikan bahasa tubuh, di mana tunjukkan ketertarikan dan perhatian kita kepada lawan bicara dengan bahasa tubuh dan nada bicara yang baik. Lalu yang ketiga itu ada respon aktif dan tunjukkan empati, di mana kita harus memberikan tanggapan yang menunjukkan perhatian dan pemahaman kita terhadap lawan bicara kita. Selanjutnya ada contoh studi kasus di mana perusahaan akan merekrut manajer untuk posisi penting. Nah, sebelumnya telah melakukan wawancara awal secara virtual. Namun pada tahap akhir, perusahaan memilih untuk mengadakan wawancara tatap muka. Ini untuk melihat lebih dekat kepribadian kandidat. Di mana wawancara langsung itu memungkinkan perekrut menilai kandidat dari aspek yang sulit terlihat secara virtual, seperti bahasa tubuh, kepercayaan diri, dan kemampuan berinteraksi secara langsung. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana komunikasi tatap muka dan digital memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana tatap muka sangat penting untuk membangun kedekatan emosional dan mengurangi resiko kesalahpahaman. Meskipun demikian, komunikasi digital juga memberikan kenyamanan. Komunikasi tatap muka tetap menjadi dasar interaksi yang lebih mendalam dan bermakna. Baik, mungkin sekian saja untuk pemaparan materi dari pentingnya komunikasi tatap muka di kehidupan sehari-hari.
Saya Jeremy Alwin Siahaan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.